Salam sejahtera saudara-saudara. Kembali kita di dalam Selah, di mana kita berhenti sejenak dari kesibukan kita dan menyepi dari kebisingan dan hiruk-pikuk sekeliling kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan mengerjakan pekerjaan baik di dalam hidup kita, sehingga kita tetap ada di dalam pekerjaan Allah di tengah dunia. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur bahwa di dalam segala keadaan Engkau setia dan Engkau penuh hikmat dan Engkau tahu apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami mau duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan biar firman-Mu berbicara dalam kehidupan kami. Kami siap menyembah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan
Pokok pembicaraan yang umum terjadi di setiap kita, di setiap hari adalah mengenai pandemi. Sudah setahun lebih kita lalui dan tidak ada yang benar-benar tahu kapan sebenarnya pandemi ini akan berakhir. Kalau kita hitung jumlah hari yang sudah kita lalui selama pandemi ini, sudahlah, menghitung aja sudah sulit. Sehingga ada baiknya kita tidak menghitung kesulitan atau derita yang kita lalui saja, tetapi bagaimana Allah turut bekerja di tengah-tengah kita selama pandemi. Saya punya pertanyaan yang dapat saudara balas di kolom komentar, maupun bagikan di dalam live group saudara. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara selama pandemi ini? Dalam pandemi ini kita sudah mengalami berbagai kesulitan dan kehilangan. Ya, bagi sebagian di antara kita sudah kehilangan anggota keluarga, sahabat, rekan kerja, ya. Dan ada kutipan terkenal ketika menghibur orang yang kehilangan. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu kutipan yang diambil dari Ayub pasal 1 ayat 21. Hari ini kita akan belajar bersama dari kisah Ayub. Ketika masa sulit datang, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah kenapa masalah-masalah ini terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa kita yang mengalaminya? Kenapa bukan orang lain? Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi di dalam hidup kita? Atau mungkin kita tidak secara lantang untuk mengatakan itu atau mengungkapkan melalui perkataan kita, tetapi ada kekecewaan di dalam hati kita yang tersembunyi. Dan kita bertanya-tanya, di mana Tuhan ketika saya mengalami keadaan sulit? Apakah Tuhan begitu sibuk mengerjakan hal lain sehingga Tuhan melupakan saya? Bagaimana kisah Ayub akan menolong kita melalui masa-masa sulit? Bagi kita yang belum familiar dengan kisah Ayub, izinkan saya sedikit menjelaskan dengan sederhana mengenai kisah dan kitab Ayub ini. Ayub ini ditulis dan penulis tidak menjelaskan secara rinci kapan atau tahun berapa kejadiannya, supaya kita tidak bingung mencari hal-hal historis dari Ayub ini, dan fokus kepada apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan kepada umatnya. Kitab Ayub itu seperti sandwich, dibuka dengan prolog, kita mudah mendengarkannya karena itu seperti cerita yang dinarasikan dengan baik. Kemudian ada beberapa bagian yang isinya adalah puisi, dan kemudian ditutup lagi dengan kata-kata penutup atau narasi penutup yang dijelaskan seperti menjelaskan cerita. Siapa Ayub? Mari kita baca dari Ayub pasal 1 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang ini saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kemudian dilanjutkan ayat 2, bagaimana dia mempunyai anak-anak. Ayat 3, menjelaskan bagaimana Ayub adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub bukanlah seorang Israel, tetapi firman Tuhan menulis bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, yang berasal dari tanah Uz. Hingga pada suatu hari ketika makhluk-makhluk surgawi menghadap Tuhan, dan di situ ikut pula iblis, yang dalam bahasa Ibrani Hasatan, yang artinya pendakwa, penghasut, penggoda. Di ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kita lihat bagaimana Allah mempresentasikan Ayub kepada iblis di sini dalam konteks percakapan ini. Bagaimana Allah mempresentasikan Ayub sebagai seorang yang saleh. Sepertinya Allah mempromosikan, ini loh hambaku Ayub. Tetapi iblis punya argumentasi kepada Allah. Kira-kira argumentasi iblis adalah, iblis berargumen kepada Tuhan bahwa alasan Ayub taat kepada Tuhan hanya karena Tuhan memberikan dia berkat yang melimpah. Sehingga iblis mengatakan, memberikan proposal untuk meniadakan semua berkat. Kemudian Tuhan mengizinkan itu. Tapi Tuhan mengatakan kepada iblis untuk tidak mengambil nyawanya. Dan kemudian ada petaka yang merebut bukan hanya harta benda Ayub, bahkan anak-anak yang dia punya, putra dan putrinya, kemudian direnggut daripadanya. Tetapi Ayub yang kehilangan harta bendanya dan anak-anaknya berdiri. Lalu di ayat 20 dikatakan,
mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Di pasal kedua kita melihat, sepertinya ada kejadian yang mirip seperti kejadian pertama ketika makhluk surgawi menghadap Tuhan, dan di situ pun ada iblis yang ikut. Tuhan kembali berfirman kepada iblis, bertanya, dari mana engkau? Kemudian mempresentasikan, menampilkan Ayub sebagai seorang yang saleh, seperti peristiwa sebelumnya. Lalu iblis berargumen kembali kepada Tuhan. Ya, karena dia masih sehat-sehat, bagaimana kalau jamah saja tulangnya? Ia pasti mengikuti engkau di hadapanmu. Itu argumen iblis. Kemudian Tuhan menjawab, ia di dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan di ayat 7 pasal 2. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk, dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya, sambil duduk di tengah-tengah abu. Jika ini terjadi dalam hidup kita, dan kita tahu bahwa Tuhan yang mengizinkan, maka sangat logis kalau kita mulai bertanya, mengapa Tuhan? Tuhan mengizinkan pendakwa melakukan hal yang buruk di dalam hidupku. Tidak berhenti di sana. Di pasal 2 ayat 9, istrinya pun berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kita lihat bahwa istri yang mestinya menjadi penolong, malah sepertinya menjadi alat iblis untuk menghancurkan Ayub. Tetapi Ayub menjawab dia dengan keras. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. 2 kali kejadian buruk menimpa dia, tetapi 2 kali Ayub dianggap benar dalam respon. Ya, setidaknya untuk 2 pasal pertama. Tapi kalau kita lihat mulai pasal ketiga, sepertinya Ayub ini naik dan turun di dalam imannya. Dia punya 3 orang teman. Teman itu Elifas, orang Teman, Bildad, orang Suah, dan Sofar, orang Naamah. Ketiga temannya ini berdiskusi atau lebih tepatnya berdebat dengan Ayub. Kalau kita lihat alurnya, Ayub berbicara, teman yang satu menjawab, Ayub menjawab, teman yang lainnya menjawab, Ayub menjawab, teman yang lainnya itu, dan teman yang satunya lagi menjawab, dan Ayub kemudian menjawab lagi. Kira-kira seperti itu alurnya kita lihat. Tetapi kalau kita lihat pembicaraannya, Ayub yang awalnya begitu benar responnya, kemudian ujung-ujungnya mulai mempertanyakan keadilan Allah. Lalu ada orang yang ketiga yang bernama Elihu yang kemudian berbicara kepada dia dan menegur Ayub. Karena Ayub merasa diri paling benar, bahkan menuduh Allah berlaku curang atau berlaku tidak adil. Dan kalau kita lihat dari pembicaraan ini, sebenarnya ada paradigma yang sama yang ketiga kelompok ini miliki. Yang pertama Ayub. Paradigmanya adalah apa yang akan dialami manusia adalah akibat dari perbuatan mereka. Karena Allah Maha Adil, maka sepatutnya Allah mendemonstrasikan keadilannya untuk memberi reward atau hadiah atau hukuman atau punishment kepada orang yang berbuat buruk. Jadi sepatutnya seperti timbangan. Kalau yang diperbuat hitam, maka menghasilkan hitam. Diperbuat putih, menghasilkan putih. Itulah paradigma mereka. Ayub dengan paradigma itu berpikir bahwa Allah yang adil, tetapi dia mengalami derita. Sehingga dia mulai mempertanyakan, apakah Allah adalah Allah yang adil? Atau jika ia adil, apakah dia sedang tidak konsisten dengan dirinya? Kemudian teman-temannya berpikir bahwa Allah adil, sehingga Ayub lantas mendapat penghukuman dari Allah. Sehingga mereka mulai mereka-rekakan, menanya-nanyakan, jangan-jangan ada dosa yang belum dia akui, jangan-jangan ada dosa yang dia belum bertobat. Kesimpulan mereka bahwa Allah sedang menghukum Ayub. Kesimpulan Ayub, Allah yang salah, sedang ada yang tidak beres dengan Allah. Kemudian kita lihat Ayub sudah lelah dengan teman-temannya dan dia berseru kepada Tuhan.
Dan Tuhan menjawab dengan hadir di depan Ayub. Dan Tuhan bercerita, menjelaskan kepada Ayub. Ayub punya pertanyaan, mengapa Tuhan? Mengapa? Apa alasannya? Mungkin begitu di antara kita. Mungkin mirip dengan cerita kita. Di satu saat kita berkumpul dengan teman seiman, dengan saudara-saudara seiman, kita begitu berapi-api dalam iman kita. Tetapi ketika kita menghadapi kehidupan kita sehari-hari, kenyataan hidup, kita mulai naik turun dalam iman kita. Malahan banyak turun-turunnya. Kita mulai mengalami seperti diserang di dalam kesendirian kita. Kita merasa berjalan sendiri. Mungkin itu yang kita lalui. Dan mungkin kita datang dengan kesimpulan yang salah. Tuhan, mengapa Engkau sedang menghukum aku? Mengapa? Mengapa? Pertanyaan itu mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang kita belajar dari Ayub. Ketika Tuhan menjelaskan kepada Ayub, "Hei Ayub, lihat alam semesta yang besar ini." Ketika Tuhan membuat semua tertata dengan baik, apakah Ayub ikut serta di situ? Ketika Tuhan membawa dia kepada hal-hal detail mengenai ciptaan makhluk hidup, Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan bahkan setiap detail di kehidupan Ayub. Dan Tuhan menantang Ayub untuk dapat memerintah seperti Tuhan. Tetapi Ayub kemudian punya respon. Di sini respon dia dikatakan ketika Tuhan mulai menjawab dia dan hadir di dalam hidupnya. Di pasal 42. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Kemudian dia mengaku bahwa tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Kemudian dia menjawab Allah lagi, "Aku hanya mendengar dari orang saja, aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk di dalam debu dan abu." Kita lihat respon Ayub ketika Tuhan mulai berbicara dengan dia dan memberikan jawaban kepada Ayub. Tuhan tidak menjawab mengapa, karena Ayub bukan sedang dalam posisi seorang hakim yang menghakimi Tuhan atau menuduh Tuhan karena Tuhan sedang tidak becus. Tuhan menyadarkan Ayub bahwa pandangan dia tentang sebuah situasi, pandangan kita terhadap pandemi ini hanya sempit. Sedangkan Allah sanggup memahami dan dia yang mengatur segala sesuatu, alam semesta ini. Dia yang membuat ini teratur. Dan bahkan hal-hal detail Tuhan adakan. Dan Ayub merespon dengan berkata, "Ya benar. Aku selama ini cuma dengar keadilan Tuhan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi aku bertemu dengan Tuhan." Dan dia kemudian menundukkan dirinya kepada Tuhan. Hari-hari ini kita di dalam kesulitan, tanpa terkecuali kita mengalami efek dari pandemi ini. Kita mungkin saja berpikir dan bahkan orang-orang yang seiman memberikan penghiburan kepada kita atau bahkan teguran kepada kita. Tetapi mungkin saja mereka keliru memandang Tuhan. Sama seperti yang Tuhan tunjukkan di pasal 42 ayat 7 dan selanjutnya. Bahwa teman-temannya yang menegur dia keliru tentang Tuhan. Tetapi Tuhan sedang datang sendiri kepada Ayub. Tuhan datang kepada saudara-saudara. Dan seperti kepada Ayub, Tuhan menjabarkan kemegahannya. Dan ia mengundang Ayub. Dan saat ini sedang mengundang saudara dan saya untuk mempercayai bahwa apapun keadaannya, susah atau senang, Tuhan adalah Tuhan yang penuh hikmat. Dan dia tahu apa yang dia perbuat. Dia tahu apa yang dia sedang lakukan. Dan kisah Ayub ditutup dengan penutup bahwa Ayub dipulihkan. Apakah Ayub dipulihkan karena dia telah melewati tes? Kalau kita keliru membaca firman Tuhan, mungkin itu yang menjadi konklusi kita. Tetapi itu keliru. Bukan karena Ayub telah setia, sehingga Tuhan melimpahkan pemulihan kepada Ayub. Bahkan 2 kali lipat. Tetapi itu Tuhan lakukan di dalam kedaulatannya dan di dalam anugerahnya. Karena di dalam hikmat Allah, Allah memberikan pemulihan kepada Ayub. Bukan karena Ayub setia, karena Ayub imannya naik dan turun kalau kita lihat. Dan ini menjadi berita baik untuk saya dan saudara sekalian yang menyaksikan. Bahwa iman kita dapat naik dan turun. Tetapi Tuhan di dalam hikmatnya
sedang melakukan perkara besar dalam hidup kita. Dan ini yang saya rasa saya ingin bagikan kepada kita hari ini adalah Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan biar itu menjadi doa kita. Bahkan di tengah pandemi, di tengah kesulitan, kita tidak berfokus kepada hal buruk atau hal baik, tetapi kita fokus kepada apa yang Tuhan sedang rencanakan. Apa yang Tuhan sedang rencanakan dan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk firman Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau seperti orang yang melihat bahwa Tuhan semestinya melakukan A, melakukan B, melakukan C. Kalau Tuhan adil dan berhikmat, semestinya Tuhan melepaskan aku dari derita ini saat ini. Tetapi kami mau menundukkan diri kami dan percaya bahwa Allah adalah Allah yang baik, apapun keadaannya. Bahwa Allah adalah Allah yang setia, apapun keadaannya. Bahwa Allah adalah Allah yang penuh hikmat. Kami tidak paham mengapa ini terjadi, dan kami tidak perlu tahu alasannya, Tuhan. Karena kami bersandar kepada Allah yang tahu apa yang Dia lakukan. Kami sedang bersandar kepada Allah yang benar, yang paham dan mengerti rencananya, Tuhan. Dan kami sebagai gereja Tuhan, biar kami sama-sama mengatakan ya kepada panggilan Tuhan. Bahwa rencana Tuhan tidak ada yang tidak terjadi. Rencana Tuhan tidak ada yang gagal, Tuhan. Dan biar kami semua, Tuhan, bahkan di tengah pandemi, mendekat kepada Tuhan dan semakin berada di dalam rencana Tuhan yang agung di tengah-tengah dunia, Tuhan. Karena Tuhan punya maksud, bahkan di tengah-tengah pandemi, kami menjadi berkat. Kami ucap syukur, Tuhan, untuk firman Tuhan. Dan biar kami dihiburkan, Tuhan. Bukan karena daging kami menderita atau sedang senang-senang, tetapi apakah Tuhan dimuliakan saat ini? Dan apakah kami sedang berada di dalam rencana Tuhan? Terima kasih, Tuhan, buat rencanamu. Terima kasih buat anugerah-Mu, Tuhan. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.